Halo semua yang sudah rindu dengan komik. Kali ini, kami hadir kembali untuk membawa kalian menyusuri kenangan masa lalu yang penuh cerita, tawa, dan mungkin sedikit haru. Siapkan diri kalian kembali ke zaman dulu, karena setiap cerita yang akan kalian lihat bukan sekedar gambar, melainkan potongan nostalgia yang pernah kalian rasakan. Yuk, simak kisahnya dan biarkan kenangan itu hidup kembali. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat menonton! Hujan turun tipis saat Malik pertama kali menginjakan kaki di kampung Sumber Arum. Jalan tanah yang licin dipenuhi lumpur hitam, sementara kabut turun begitu rendah seolah menutupi langit. Kampung itu terpencil, dikelilingi hutan bambu tua dan rawa yang berbau busuk. Tidak ada papan nama, tidak ada suara anak-anak. Bahkan anehnya, tidak terdengar suara azan sama sekali. Padahal waktu itu sudah masuk maghrib. Malik datang karena tugas dari pamannya untuk menjaga rumah warisan keluarga yang sudah lama kosong. Ia pikir kampung itu hanya desa biasa yang tertinggal dari perkembangan zaman. Namun sejak pertama kali tiba, tatapan warga membuat bulu kuduknya merinding. Mereka menatap Malik tanpa senyum, tanpa suara, seolah kedatangannya adalah pertanda buruk. Seorang nenek tua yang duduk di bawah pohon asem tiba-tiba memanggilnya dengan suara parau. Kalau malam tiba, jangan pernah melafalkan azan. Malik berhenti melangkah. Apa? Nenek itu menatap lurus ke matanya. Matanya putih seluruhnya tanpa bola hitam. Kalau kau ingin hidup sampai pagi, diamlah. Belum sempat Malik bertanya lagi, nenek itu berjalan tertatih masuk ke dalam kabut dan menghilang begitu saja. Malam pertama terasa sangat aneh. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Hanya suara angin yang seperti bisikan manusia menangis di balik jendela rumah tua itu. Sekitar pukul 9 malam, Malik mendengar langkah kaki ramai di luar rumah. Ia mengintip dari celah jendela kayu yang lapuk. Puluhan warga berjalan beriringan menuju tengah hutan sambil membawa obor merah. Mereka memakai pakaian hitam lusuh. Dan di pundak mereka tergantung kain kafan kotor penuh bercak darah. Malik menelan ludah. Di tengah rombongan itu ada seorang pria tua berjubah hitam dengan kalung tulang manusia di lehernya. Warga kampung menundukkan kepala ketika pria itu lewat. Namanya Ki Raut, orang paling ditakuti di kampung itu. Konon, sejak puluhan tahun lalu, Ki Raut membuat perjanjian dengan makhluk gaib penghuni rawa hitam demi kekayaan dan kekuasaan. Sebagai gantinya, seluruh warga kampung harus berhenti mendengar azan, karena suara azan dianggap dapat melemahkan kekuatan iblis penjaga kampung mereka. Siapapun yang mencoba azan akan mati mengenaskan. Malam semakin larut ketika Malik mendengar suara perempuan menangis dari belakang rumah. Tangisan itu lirih, penuh penderitaan. Malik memberanikan diri keluar membawa sentra kecil. Langkahnya terhenti saat melihat seorang perempuan duduk di dekat sumur tua. Rambutnya panjang menutupi wajah. Bajunya putih, penuh tanah kuburan. Baru, bisiknya. Malik gemetar. Siapa kamu? Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Mata kirinya hilang. Mulutnya robek sampai ke telinga. Aku dulu mencoba
azan. Tubuh Malik langsung lemas. Perempuan itu tertawa pelan, lalu menunjuk ke arah musola tua di ujung kampung. Mereka membunuh siapapun yang mendekat ke sana. Esok paginya, Malik mencari musola itu. Bangunannya hampir roboh, dipenuhi akar pohon besar yang menjalar seperti ular. Kubahnya retak dan pintunya dipaku dari luar menggunakan kayu hitam. Saat Malik mendorong pintu itu perlahan, aroma anyir darah langsung menyengat. Di dalam musola, ia menemukan banyak tulisan aneh di dinding menggunakan darah kering. Jangan bangunkan suara langit. Di pojok ruangan ada kerangka manusia bersujud. Dan di atas mimbar tua tergantung kepala kambing hitam yang masih meneteskan darah segar. Tiba-tiba, Allahu Akbar. Suara azan lirih terdengar dari belakang musola. Malik membeku. Suara itu seperti berasal dari tenggorokan orang yang sedang sekarat. Ia mengikuti suara itu menuju pemakaman belakang musola. kabut semakin tebal. Tanah kuburan terlihat basah dan bergerak-gerak. Dan di sanalah Malik melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Seorang pria tanpa kulit sedang berdiri di atas kuburan sambil mengumandangkan azan. Darah menetes dari seluruh tubuhnya, namun suaranya begitu merdu. Saat azan hampir selesai, puluhan tangan hitam keluar dari dalam tanah dan menarik tubuh pria itu masuk ke kuburan. Jeritannya mengguncang seluruh kampung. Malam berikutnya, warga mendatangi rumah Malik. Mereka berdiri diam di depan rumah sambil membawa obor. Ki Raut maju perlahan. Kau sudah melihat terlalu banyak. Malik mundur ketakutan. Apa sebenarnya yang kalian sembah? Ki Raut tersenyum lebar. Giginya hitam seperti arang. Kami menyembah sesuatu yang lebih tua dari manusia. Tiba-tiba seluruh obor padam bersamaan. Dan dari belakang warga muncul sosok raksasa tinggi kurus berwarna hitam pekat. Matanya merah. namun entah dari mana keberanian itu muncul. Ia teringat pesan almarhum ayahnya. Suara azan adalah cahaya. Bahkan iblis paling kuat pun takut mendengarnya. Dengan tubuh gemetar, Malik mulai mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langit langsung berubah gelap pekat. Angin besar menghantam seluruh kampung. Warga menjerit histeris sambil menutup telinga. Kulit mereka mulai mengelupas satu persatu. Makhluk hitam itu meraung sangat keras hingga kaca rumah pecah berhamburan. Namun Malik terus melanjutkan azan sambil menangis ketakutan. Semakin keras suara azan berkumandang, semakin banyak bayangan hitam keluar dari tubuh warga. Bayangan itu ternyata ribuan jin yang selama ini menguasai kampung tersebut. Tanah mulai retak, rumah-rumah terbakar sendiri. Kuburan terbuka satu persatu memperlihatkan mayat-mayat hangus di dalamnya. Ki Raut berteriak marah. Berhenti! Tubuhnya berubah mengerikan. Kulitnya robek, tangannya memanjang seperti akar pohon. Dari perutnya keluar wajah-wajah manusia yang menangis. Namun, Malik tetap melanjutkan azan hingga akhir. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Detik itu juga, suara ledakan besar mengguncang kampung. Makhluk hitam tadi terbakar dari dalam tubuhnya sendiri sambil mengeluarkan jeritan yang tidak terdengar seperti suara makhluk dunia. Kabut menghilang. Hutan mendadak sunyi.
dan seluruh warga kampung jatuh tersungkur seperti mayat hidup yang kehilangan nyawa. Keesokan paginya, kampung Sumber Arum kosong. Tidak ada satupun warga tersisa. Rumah-rumah membusuk seperti sudah ratusan tahun ditinggalkan. Namun, yang paling menyeramkan, saat Malik hendak pergi meninggalkan kampung itu, dari kejauhan ia mendengar suara azan maghrib berkumandang dari musola tua. Pelan, merdu. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Hanya kabut hitam yang kembali turun perlahan dari arah rawa. Malik tidak pernah benar-benar meninggalkan kampung Sumber Arum. Meski tubuhnya berhasil keluar dari kampung itu pagi hari setelah kejadian mengerikan semalam, pikirannya masih tertinggal di sana. Bayangan wajah warga yang mengelupas, jeritan makhluk hitam, dan suara azan misterius terus menghantuinya. 3 hari setelah kejadian itu, Malik mulai mengalami mimpi buruk. Setiap malam, ia melihat rawa hitam di tengah kampung. Airnya mendidih, dan dari dalam rawa muncul tangan-tangan pucat penuh lumpur yang terus menarik tubuh manusia ke dasar kegelapan. Namun, suatu malam, tepat pukul 12:13, lampu rumah kontrakannya tiba-tiba mati sendiri. Udara mendadak dingin, sangat dingin. Lalu terdengar suara azan dari arah dapur. Pelan, serak, seperti suara orang yang tenggorokannya disayat. Allahu Akbar. Tubuh Malik langsung membeku. Dengan tangan gemetar, ia berjalan menuju dapur. Dan saat lampu kembali menyala, ia melihat lantai dapur penuh lumpur hitam basah. Jejak kaki kecil mengarah ke tembok. Namun anehnya, jejak itu berhenti begitu saja, seolah pemiliknya berjalan masuk ke dalam tembok rumah. Malam itu Malik tidak tidur. Ia sadar sesuatu dari kampung itu mengikutinya. Esok harinya, Malik memutuskan mencari tahu sejarah kampung Sumber Arum. Ia pergi ke perpustakaan kota tua dan mencari arsip desa-desa hilang. Hampir seluruh petugas perpustakaan menolak membantu saat mendengar nama kampung itu. Wajah mereka langsung pucat. Seorang penjaga arsip tua bahkan berbisik pelan. Kampung itu seharusnya sudah musnah sejak tahun 1974. Malik tercekat. Apa maksudnya? Penjaga tua itu mengeluarkan map lusuh berdebu. Di dalamnya ada foto hitam putih sebuah kampung yang hangus terbakar. Di tengah foto berdiri seorang pria berjubah hitam, Ki Raut. Namun foto itu berasal dari tahun 1952. Padahal wajah Ki Raut yang dilihat Malik tidak terlihat tua sama sekali. Dia belum mati, gumam Malik pelan. Penjaga arsip menelan ludah. Ki Raut bukan manusia biasa. Konon, dia sudah hidup lebih dari 100 tahun karena perjanjian darah dengan penghuni rawa hitam. Malik membuka halaman lain, dan isi halaman berikutnya membuat nafasnya tercekat. Tercatat bahwa setiap 10 tahun sekali, kampung Sumber Arum akan meminta tumbal. Bukan hanya manusia biasa, tetapi seorang muazin, orang yang biasa mengumandangkan azan. Karena suara azan dianggap racun bagi makhluk yang mereka sembah. Malik mulai sadar, makhluk itu belum benar-benar mati. Dan sekarang, ia sedang mencari pengganti. Malam berikutnya, hujan turun sangat deras. Petir menyambar berkali-kali tanpa suara. Malik duduk sendirian di kamar ketika ponselnya tiba-tiba berdering sendiri. Nomor tak dikenal. Dengan ragu ia mengangkatnya. Tidak ada suara. Hanya napas berat.
Lalu terdengar suara anak kecil menangis. "Bang, tolong aku." Malik merinding. "Kamu siapa?" Anak kecil itu menangis semakin keras. "Mereka menguburku hidup-hidup di bawah musola." Sambungan langsung terputus. Detik berikutnya, seluruh lampu rumah padam. Brak! Sesuatu menghantam pintu depan rumah sangat keras. Malik menahan napas. Brak! Sekali lagi, kayu pintu mulai retak. Dari luar terdengar suara banyak orang melafalkan sesuatu dengan bahasa aneh. Lalu, Allahu Akbar. Suara azan terdengar lagi. Namun kali ini dipenuhi suara tangisan. Malik memberanikan diri mengintip dari jendela. Dan ia hampir menjerit. Di luar rumah berdiri puluhan warga kampung Sumber Arum. Tubuh mereka gosong hangus. Mata mereka kosong, hitam pekat. Mulut mereka terus bergerak mengikuti azan yang terdengar sumbang. Di tengah mereka berdiri Ki Raut. Namun kini tubuhnya jauh lebih mengerikan. Dari rongga matanya keluar cacing-cacing hitam kecil. Ki Raut tersenyum. Azanmu membangunkan mereka. Malik mundur ketakutan. "Apa yang kalian mau?" Ki Raut mengangkat tangannya perlahan. Kami ingin suara itu berhenti selamanya. Tiba-tiba tanah rumah Malik bergetar. Lantai mulai retak. Dan dari dalam retakan itu muncul tangan manusia penuh lumpur mencoba meraih kaki Malik. Jeritan terdengar dari bawah lantai. Ratusan suara kesakitan memohon pertolongan. Malik jatuh terduduk sambil menangis ketakutan. Lalu suara seorang lelaki tua terdengar dari belakangnya. Kalau kau ingin menghentikan semua ini, kau harus kembali ke rawa itu. Malik menoleh cepat. Seorang kakek berjubah putih berdiri di sudut rumah. Tubuhnya samar seperti asap. Janggutnya panjang dan matanya bercahaya lembut. Siapa Anda? Kakek itu memandang Malik dengan sedih. Aku imam terakhir kampung itu. Tubuh Malik gemetar. Kampung itu belum selesai dikutuk. Selama penghuni rawa masih hidup, suara azan akan terus dibungkam. Di luar rumah, suara warga kerasukan mulai menjerit bersamaan. Dar! Pintu rumah akhirnya roboh. Puluhan sosok gosong merangkak masuk dengan tubuh patah-patah. Ki Raut berdiri di ambang pintu sambil tertawa mengerikan. Dan di belakangnya, makhluk hitam raksasa itu muncul lagi dari kegelapan malam. Kali ini tubuhnya jauh lebih besar. Kepalanya penuh wajah manusia yang menjerit kesakitan. Bau bangkai memenuhi seluruh rumah. Makhluk itu menatap Malik, lalu berbisik dengan ribuan suara bersamaan. Tidak boleh ada azan. Malam itu, rumah Malik berubah seperti neraka. Puluhan sosok gosong merangkak di lantai sambil mengeluarkan suara patah-patah dari tenggorokan mereka. Mata mereka hitam gosong. Kulit mereka terbakar hingga dagingnya terlihat. Makhluk raksasa di belakang Ki Raut terus mendekat. Langit di luar berubah merah gelap. Hujan turun seperti darah. Malik hanya bisa mundur ketakutan sambil membaca doa seadanya. Namun tiba-tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan menggema sangat keras dari luar rumah. Bukan suara serak seperti sebelumnya. Suara itu tegas, tenang, penuh kekuatan.
Seketika, seluruh makhluk gosong menjerit kesakitan sambil menutup telinga mereka yang mulai mengeluarkan darah hitam. Makhluk raksasa itu meraung begitu keras hingga kaca rumah pecah berhamburan. Ki Raut menoleh marah ke arah jalan depan rumah. Dan di sanalah berdiri seorang pria berjubah putih dengan sorban hijau tua. Tangannya memegang tasbih kayu besar. Wajahnya tenang, tatapannya tajam. Namanya Ustadz Ahmad. Angin malam berembus kencang saat beliau melangkah perlahan mendekati rumah Malik. Anehnya, tanah yang diinjaknya seperti mengering dari lumpur hitam. Kabut yang sejak tadi memenuhi halaman mulai mundur perlahan. Ki Raut menyeringai. Akhirnya datang juga orang sok suci. Ustadz Ahmad tidak menjawab. Beliau terus melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan, namun mengguncang udara sekitar. Makhluk-makhluk gosong mulai menjerit histeris. Sebagian tubuh mereka terbakar sendiri. Sementara makhluk raksasa di belakang Ki Raut mulai bergerak mundur, namun matanya penuh kebencian. Sudah lama aku mencari kampung ini, kata Ustadz Ahmad akhirnya. Tempat yang menjadikan iblis sebagai pemimpin. Ki Raut tertawa keras. Dari mulutnya keluar asap hitam pekat. Kau terlambat, penghuni rawa sudah bangkit. Mendengar itu, wajah Ustadz Ahmad berubah serius. Beliau menoleh ke Malik. Apakah kau mendengar suara tangisan dari rawa? Malik mengangguk cepat. Setiap malam. Ustadz Ahmad memejamkan mata sejenak. Itu bukan sekedar arwah penasaran. Beliau menatap langsung ke arah makhluk raksasa itu. Itu suara para muazin yang dibunuh selama puluhan tahun. Mendadak, udara menjadi sangat dingin. Tiba-tiba, duar! Tanah depan rumah meledak. Dari dalam tanah muncul sosok-sosok manusia tanpa wajah memakai kain kafan hitam. Jumlahnya puluhan. Mereka berdiri mengelilingi Ustadz Ahmad sambil mengeluarkan suara seperti orang menangis. Ki Raut tersenyum puas. Mereka penjaga rawa. Ustadz Ahmad menggenggam tasbihnya lebih erat. Lalu beliau membaca ayat kursi dengan suara lantang. Seketika angin besar berputar di sekitar rumah. Makhluk-makhluk kafan itu menjerit sambil tubuh mereka terbakar cahaya putih. Namun, salah satu dari mereka berhasil melompat ke arah Malik. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi wajah ibunya Malik yang sudah meninggal. Malik, tolong ibu. Malik langsung membeku. Air matanya jatuh. Ibu? Jangan dengarkan, teriak Ustadz Ahmad. Itu tipu daya mereka. Namun, terlambat. Makhluk itu langsung mencengkeram leher Malik. Tangannya dingin seperti mayat. Dan saat wajahnya mendekat, Malik melihat isi mulut makhluk itu penuh belatung hidup. Jangan ada azan, bisiknya. Brak, Ustadz Ahmad menghantam makhluk itu dengan tongkat kayu kecil dari balik jubahnya. Makhluk tersebut langsung terpental sambil terbakar hitam. Jeritannya membuat telinga Malik berdenging. Ki Raut mulai marah. Tubuhnya perlahan berubah semakin mengerikan. Tulang-tulang keluar dari punggungnya. Lehernya memanjang tidak wajar. Dari perutnya muncul tangan manusia kecil yang terus bergerak-gerak. Kalau begitu, suara Ki Raut berubah berat seperti binatang. Malam ini kalian mati bersama. Tiba-tiba seluruh lampu rumah meledak.
gelap total. Dan dari dalam kegelapan terdengar suara azan. Namun kali ini berbeda. Suara itu datang dari bawah tanah. Ratusan orang melafalkan azan bersamaan sambil menangis kesakitan. Tanah mulai retak. Lantai rumah amblas perlahan. Malik melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bawah rumah ada lorong besar penuh mayat manusia bersarung putih. Mulut mereka dijahit benang hitam dan mata mereka terbuka lebar. Ustadz Ahmad langsung pucat. Innalillahi. Beliau menatap Malik dengan wajah tegang. Selama ini mereka mengubur para muadzin di bawah kampung. Tangisan terdengar dari segala arah. Satu persatu, mayat di bawah tanah mulai bergerak perlahan. Kepala mereka patah-patah. Tubuh mereka penuh lumpur rawa. Lalu secara bersamaan, mereka menoleh ke arah Malik dan mulai mengumandangkan azan dengan suara mengerikan. Suara azan dari bawah tanah menggema ke seluruh rumah. Ratusan mayat para muazin bergerak perlahan sambil menangis darah. Mulut mereka yang dijahit mulai robek sendiri ketika melafalkan takbir. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tanah bergetar semakin keras. Dinding rumah retak. Kabut hitam keluar dari sela-sela lantai seperti asap hidup. Malik hampir kehilangan kesadaran karena ketakutan. Namun di tengah kekacauan itu, Ustadz Ahmad tetap berdiri tegak. Wajah beliau tenang, meski keringat membasahi dahinya. Beliau memandang para mayat dengan mata berkaca-kaca. Mereka bukan musuh, ucapnya lirih. Mereka orang-orang beriman yang dibungkam dengan keji. Ki Raut tertawa keras dari sudut ruangan. Tubuhnya kini semakin menyeramkan. Kulitnya menggantung busuk. Matanya merah menyala seperti bara api. Beriman? Ejeknya. Lihat apa yang terjadi pada mereka karena azan. Ustadz Ahmad melangkah maju. Bukan azan yang membawa kutukan. Beliau menunjuk Ki Raut. Tapi keserakahanmu. Mendadak, angin besar berputar di dalam rumah. Puluhan jin hitam keluar dari tubuh Ki Raut sambil menjerit liar. Wajah mereka menyerupai manusia yang terbakar. Makhluk raksasa penghuni rawa mulai bangkit di luar rumah. Tubuhnya menjulang setinggi pohon kelapa. Mulutnya terbuka lebar hingga hampir membelah kepala. Di dalam mulutnya terlihat wajah-wajah manusia yang terus menjerit meminta tolong. Aku lapar. Suara makhluk itu mengguncang udara. Seluruh kampung langsung gelap total. Namun di tengah kegelapan itu, Ustadz Ahmad mulai mengumandangkan azan. Suara beliau begitu indah, begitu tenang. Dan entah kenapa, tangisan para mayat mulai berubah. Bukan lagi jeritan kesakitan, melainkan tangisan haru. Satu persatu, benang hitam di mulut mereka putus sendiri. Kabut hitam perlahan terbakar cahaya putih. Makhluk penghuni rawa meraung marah sambil menutup kepalanya. Ki Raut berteriak histeris. Diamkan suara itu! Namun suara azan terus berkumandang. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, kampung Sumber Arum kembali mendengar azan. Langit yang tadinya merah perlahan berubah cerah. Hujan darah berhenti. Angin busuk menghilang sedikit demi sedikit. Para mayat muazin mulai tersenyum sambil air mata darah mengalir dari mata mereka. Lalu satu persatu, tubuh mereka berubah menjadi debu putih. Mereka akhirnya tenang. Ki Raut menjerit marah sambil menyerang Ustadz Ahmad. Tangannya memanjang seperti akar hitam tajam.
Namun sebelum menyentuh tubuh Ustadz Ahmad, brak! Cahaya putih keluar dari lantunan ayat Al-Quran yang dibaca beliau. Tubuh Ki Raut terpental keras hingga menghantam dinding. Kulitnya mulai terbakar. Tidak mungkin, geramnya. Aku sudah menguasai kampung ini. Ustadz Ahmad menatapnya penuh kesedihan. Tak ada kekuatan yang lebih besar dari Allah. Makhluk penghuni rawa tiba-tiba bergerak liar. Tubuhnya mulai retak. Dari dalam retakan itu keluar cahaya putih yang sangat terang. Jeritan ribuan arwah terdengar bersamaan. Dan dalam beberapa detik, makhluk itu hancur menjadi abu hitam yang berterbangan ke langit malam. Ki Raut menjerit panjang. Tubuhnya perlahan membusuk menjadi tanah. Sebelum hancur sepenuhnya, ia menatap Malik dengan penuh kebencian. Kutukan ini belum selesai. Lalu tubuhnya lenyap menjadi debu. Sunyi. Untuk pertama kalinya, kampung itu benar-benar sunyi. Namun bukan sunyi yang menyeramkan, melainkan sunyi yang damai. Pagi harinya, cahaya matahari akhirnya masuk ke kampung Sumber Arum. Kabut hitam hilang, udara busuk menghilang, dan sesuatu yang paling aneh, suara burung kembali terdengar. Warga yang selama ini seperti kerasukan mulai sadar satu persatu. Mereka menangis ketika melihat musola tua yang hampir roboh. Banyak dari mereka tidak ingat apa yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Seorang ibu tua bersimpuh di depan Ustadz Ahmad sambil menangis. Kami terlalu jauh dari Allah. Ustadz Ahmad membantu wanita itu berdiri. Pintu taubat selalu terbuka. Hari-hari berikutnya mulai berubah. Musola tua dibersihkan bersama-sama. Akar pohon yang melilit bangunan dipotong. Dinding penuh darah dicuci dengan air dan doa-doa. Malik ikut membantu memperbaiki atap musola yang bocor. Untuk pertama kalinya, ia melihat senyum warga kampung, meski masih dipenuhi rasa takut. Namun setiap malam, Ustadz Ahmad selalu mengumpulkan warga di musola. Beliau mengajarkan sholat, mengajarkan membaca Al-Quran, mengajarkan bahwa rasa takut kepada iblis hanya akan menghancurkan hidup manusia. Jangan pernah tinggalkan azan, pesan beliau suatu malam. Karena azan adalah cahaya bagi hati yang gelap. Perlahan, musola kecil itu berubah menjadi masjid sederhana. Lampunya mulai menyala. Suara anak-anak mengaji mulai terdengar. Dan ketika azan maghrib pertama berkumandang dari masjid itu, banyak warga menangis haru. Namun, di balik rawa hitam yang kini mulai mengering, sepasang mata merah masih terlihat mengintip dari dalam kabut. Diam, memperhatikan masjid yang kembali hidup. Dan suara bisikan berat itu terdengar pelan di tengah angin. Waktu berlalu perlahan di kampung Sumber Arum. Kutukan yang selama puluhan tahun menyelimuti kampung itu akhirnya mulai memudar. Rawa hitam yang dulu mengeluarkan bau busuk kini perlahan mengering. Pohon-pohon bambu yang sebelumnya mati mulai tumbuh hijau kembali. Dan yang paling indah, suara azan kini terdengar 5 kali sehari. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi larangan. Setiap kali azan berkumandang, warga justru berhenti dari pekerjaan mereka dan bergegas menuju masjid. Masjid tua yang dulu dipenuhi darah dan kegelapan, kini berdiri indah di tengah kampung. Meski bangunannya sederhana, suasananya terasa damai. Anak-anak kecil mulai belajar mengaji setiap sore. Suara mereka membaca huruf hijaiyah terdengar lembut di antara angin desa. Para ibu memasak bersama untuk jamaah.
para lelaki bergotong royong memperbaiki jalan kampung dan rumah-rumah yang rusak. Kampung yang dulu dipenuhi ilmu hitam, kini berubah menjadi kampung yang penuh doa. Malik sendiri memilih menetap di sana. Ia membantu Ustadz Ahmad mengurus masjid dan mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran. Meski terkadang bayangan malam-malam mengerikan itu masih muncul dalam mimpinya, hati Malik kini jauh lebih tenang. Suatu malam, setelah sholat Isya berjamaah, Malik duduk bersama Ustadz Ahmad di teras masjid. Langit malam terlihat cerah. Bintang-bintang kembali terlihat setelah sekian lama tertutup kabut hitam. "Ustadz," tanya Malik pelan, "apakah semua benar-benar sudah selesai?" Ustadz Ahmad tersenyum tipis sambil memandang menara masjid. "Selama manusia dekat dengan Allah, insya Allah, kampung ini akan dijaga." Malik terdiam. Lalu perlahan ia berkata, "Saya masih takut kadang-kadang." Ustadz Ahmad menepuk pundaknya lembut. "Takut itu manusiawi. Tapi jangan biarkan rasa takut membuatmu jauh dari Allah." Angin malam berembus pelan. Untuk pertama kalinya, Malik merasakan kedamaian yang sudah lama hilang dari hidupnya. Beberapa bulan kemudian, kampung Sumber Arum mulai dikenal kembali oleh desa-desa sekitar. Namun kali ini bukan karena cerita seram, melainkan karena suara azan yang sangat merdu dari masjid mereka. Banyak musafir datang untuk sholat berjamaah. Bahkan ada yang menetap untuk belajar agama bersama Ustadz Ahmad. Tidak ada lagi ritual sesat. Tidak ada lagi obor merah di tengah malam. Tidak ada lagi jeritan dari rawa hitam. Semua berubah. Suatu subuh, ketika kabut tipis turun menyelimuti sawah, Malik naik ke menara masjid untuk mengumandangkan azan. Dadanya berdebar. Dulu suara azan adalah sesuatu yang ditakuti di kampung itu. Kini, suara azan menjadi sumber ketenangan. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Suara Malik menggema ke seluruh kampung. Lampu rumah warga mulai menyala satu persatu. Orang-orang keluar membawa sajadah menuju masjid. Anak-anak kecil berlari sambil tersenyum. Dan di kejauhan, rawa hitam yang dulu menyeramkan kini hanya menjadi tanah kosong yang dipenuhi rumput hijau. Tidak ada lagi mata merah. Tidak ada lagi bisikan gelap. Hanya suara azan subuh yang menghangatkan hati. Ustadz Ahmad berdiri di depan pintu masjid sambil tersenyum haru melihat warga berdatangan. Air mata pelan jatuh dari matanya. "Ya Allah," bisiknya, "jangan biarkan kampung ini kembali jauh darimu." Mentari pagi perlahan muncul dari balik perbukitan. Cahayanya menyinari menara masjid kecil di tengah kampung. Dan sejak hari itu, kampung Sumber Arum dikenal sebagai kampung yang tak pernah lagi meninggalkan azan.